Halo Pak. Aku yo tak dol nek isine larang. Ya sik delok dhisik mangkane kok larang ketoke kena tinggi bayar utang ya didol. Nek ora kangge ya digawe dhewe ae nggih kepeng-kepeng lemari ya ora. Isine ra menjadi. Isine rambut Tak paitu. apa itu? Sekirane wong isin. Ya jelas kudu kuwi. Medsos tak unboxing tak video call. Loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video ini part kedua atau kelanjutan dari video kemarin yang di video pertama kita ngomongin tentang suhu aplikasi malam hari, dan di video yang terakhir ini atau video kedua kita akan coba compare dua jenis clear yang berbeda. Maaf, dua tipe. Masih dari brand yang sama, dari produknya Nikon. Namun sebelumnya saya akan sedikit berbagi informasi bagi teman-teman yang memerlukan peralatan seputar bengkel cat atau bengkel repaint body. Kunjungi di website atau mungkin online shopnya dari Pusat Sepregan Indonesia ya. Di situ menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk bengkel pengecatan seperti kita. Kalau alatnya ya dijamin ori. Ini nggak endorse ya, ini hanya berbagi informasi saja. Kalau saya ini untuk alat-alat seperti gini jarang beli lur, apalagi yang mahal-mahal itu bagi saya itu sebuah kepinginan atau cita-cita. Kebanyakan alat yang saya pakai ini kebanyakan dikasih sama teman-teman. Contohnya ini barang yang datang ini dikasih sama Bayu Airbrush atau mandor kawat, ada selang, terus kolab, sarung tangan. Katanya melas ngelihati kondisi saya. Maksud dari dulu ngecat sudah hampir 20 tahun atau 20 tahun lebih ngecat masih pakai gitu-gitu aja. Ya sebener matur suwun banget. Jadi yang gini yang fair. Kalau mau ngejak perang kuwi yo dimodali, diragati, gak apa-apa. Ini real ya, ini aku dibelikan sama Bayu lo ya. Enggak di endorse dari PSG enggak. Aku dibelikan. Aku ditunjukkan kok notanya. Bocawin teh koyo duitnya akeh kowe. Sata yang sering tak pakai itu juga dibelikan sama Lektul Gembus. Ya kalau ngejak battle yo dimodali, yo jodoh ngomong tok. Tabung RPS kemarin juga dikasih sama Lektul Gembus. Katanya melas ngelihat saya ngaduk clear kok mesti pakai perkiraan adukannya pakai batang laos yo. Yang fair ya kayak gini. Setelah ini kita main data, oke, lanjut. Pertempuran belum selesai, intinya seperti gitu. Wah, ini wis malah tekon dindi. Intinya terima kasih yang sudah mengasihi saya. Semoga rezeki kalian ditambah. Amin. Oke, lanjut ke pokok bahasan tentang clear coat yang kita compare. Dari dua brand yang dari brand yang sama, tipe yang sama tapi jenis yang berbeda. Iki piye lek ngomong ya. Intinya pokoknya satu clear 3100 produk dari Nikon dan yang satunya clear 4100 produk dari Nikon. Yang satu harganya agak miring, terus yang satu harganya agak ya standar. Bedanya di mana? Terus cara aplikasinya masing-masing, kita ngambilnya bagaimana? Terus suhunya berapa? Jadi video ini masih berkaitan dengan video di part satunya. Kita akan coba kupas tuntas antara dua clear ini pada video kali ini. Oke, untuk kondisi media seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, setelah jam 12 itu banjir, jam 3 itu sudah surut. Kita cepat-cepat bersih-bersih, hanya tempat yang vital yang kita bersihi karena memang keseluruhan rumah semua kena ya. Di dalam rumah, gudang cat, kamar mandi semua kena. Jadi malam itu mau nggak mau kita kejar-kejaran dengan waktu juga, karena ada media yang tadi siang sudah kita cat, karena catnya di atasnya juga cat candy tone. Kalau sampai nginep juga nanti pengaruhnya juga akan sangat banyak. Jadi mau nggak mau malam itu kita paksa untuk aplikasi clear coat. Dan untuk clear coat yang kita pakai di sini 4100 ms. Perlakuannya seperti gini. Ini kita mulai dari yang ms 4100 ya. Untuk tipe clear ini atau clear 4100 ini clear yang bisa dimodifikasi. Jadi semisal dari TDS nya itu kalau nggak salah 10 atau 20% ya, saya lupa. Itu thinner bisa kita kurangi. Jadi
ampas atau sampahnya ini nggak akan terlalu banyak, kita aplikasi clear coat ini langsung bisa dapat daging. Jadi biasanya saya aplikasikan di bawah dari TDS, di bawah 10%. Ini gampang banget, clearnya nggak gampang popping. Kelebihan dari 4100 ini, dia memiliki flow time yang cukup lama. Saya akan mengambil contoh seperti gini. Misalkan saya aplikasikan clear coat dengan sini spregan yang saya gunakan adalah F55. Untuk setelan spregannya saya buat full semua ya. Jadi pattern full, jarum full, nozzle-nya karena cuma 0,8. Terus untuk setelan angin di sini saya hanya buka setengah aja, setengah ulir, nggak sampai satu, nggak sampai. Misalkan kita tembak, anggaplah 2 kali tembakan. Ini karena karakter spregannya basah ya. Jadi ditembakkan atau di layer yang kedua itu, habis kita tembak itu mungkin jeda 2-3 detik itu akan terlihat jeruk ya, atau kulit jeruk pada permukaan clearnya. Nanti setelah kita diamkan kurang lebih 10-15 menit, untuk karakter 4100 ini dia langsung bisa ngeflat sendiri, atau clearnya ini sudah mencari jalannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan flow time. Jadi ini bagi teman-teman mungkin yang baru mencoba pakai clear ini, jangan panik. Misalkan kita anggaplah aplikasikan 2 atau 3 layer cukup, jangan langsung ditambah-tambah, enggak. Mengenai jerukan hasil dari spregan itu biarkan saja, nanti setelah waktu 10 atau 15 menit lihati saja, clearnya akan dengan sendirinya mencari jalan atau flat dengan sendirinya. Dengan catatan thinner kita pakai yang extra slow supaya waktu untuk lemburnya lebih panjang, dan suhu jangan terlalu panas jika kita memakai thinner yang sedikit. Misalkan meski kita harus dipaksa aplikasi siang hari dengan suhu yang agak tinggi, untuk 4100 ini kalau pengen cari flow time yang agak lama atau lumer atau ratanya clear ini supaya lebih gampang, berarti setidaknya teman-teman main thinner ikuti dari TDS. Tapi untuk dapat daging tebal ya memang harus 3 lapis atau 4 lapis. Ini misalkan kita main di TDS, karena semakin banyak thinner itu penyusutan clear setelah kering akan sangat kelihatan. Saya sering mendapatkan keluhan dari teman-teman yang baru mencoba clear ini. Penyakit atau masalah yang sering muncul adalah mewek, karena teman-teman masih terjebak dengan hasil permukaan clear yang jeruk ketika sudah atau ketika baru diaplikasikan. Memang kalau kita baru aplikasikan clear ini, jarak anggaplah 2-3 detik hingga 10 detik dari aplikasi clear di layer yang terakhir, akan terlihat permukaan clear yang akan sangat jeruk jika kita hantamnya terlalu basah. Kadang-kadang kita panik terus kita tambah-tambah, justru itu akan yang menyebabkan masalah clearnya mewek atau beler. Dan parahnya mungkin bisa popping, tapi kalau untuk 4100 ini jarang popping. Kecuali jika kita aplikasikan di suhu yang panas terus kita timpa sampai berkali-kali babi buta, sehingga permukaan di luar sudah kering, di dalam belum kering. Itulah yang menyebabkan popping. Makanya saya aplikasi clear seneng pada malam hari, sore hari, ataupun kalau semisal siang ya mendingan pagi hari sekalian, karena tempat kita iklimnya tropis lur. Untuk teknik aplikasi 4100 ini, kalau saya pribadi malah seneng pakai mode one visit aplikasi. Alasannya kenapa? Karena semakin kita langsung dapat clear yang langsung tebel, dalam artian nggak terlalu flash off-nya nggak terlalu lama ya, itu akan membantu waktu lumernya lebih bagus. Kalau kita pakai flash off anggaplah 10 sampai 15 menit, itu lapisan clear yang pertama tadi kita semprot itu secara tidak langsung sudah akan mulai agak kering. Kemudian kita tembak lagi di layer yang kedua setelah flash off, mau nggak mau clear yang pertama itu sudah mulai mengeras lur di lapisan yang pertama. Jadi kita untuk mendapatkan flat itu agak susah. Jadi mode yang pas bagi saya ada one visit, karena untuk dapatkan flat itu lebih gampang. Kalau mau pengen flat clear beneran ya, kalau semisal pakai mode flash off ya, flash off-nya baiknya ya sekalian aja flash off-nya pakai flash off 2 hari lur. Jadi dikesek lagi terus ditembak clear lagi. Oh maaf, itu namanya flow code. Maaf bercanda aja.
Dan sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kok kenapa mas kadang-kadang sampean bawa spray-gunnya cepat kadang-kadang lambat. Semua kembali kepada karakter spray-gunnya ya, dan nozzle-nya ini yang saya gunakan nozzle 0,8. Meski karakternya F55 semprotannya basah, kita nggak bisa bawa cepat. Kalau dibawa cepat nanti dapatnya malah tipis. Beda kalau kita pakai nozzle 10, itu bawahnya kita bisa agak barbar sedikit atau agak brutal sedikit. Tapi untuk F55 atau mungkin di kelasnya ini Finish Spot ya, ini karakternya spray gunnya enak untuk membuat flat clear lor, jadi semprotannya basah. Dengan catatan panel kecil. Kalau panelnya besar ya wes kesel mat, wes overlap murat marit, spray gun mung sakmene, panele sing disemprot sak gede lapangan bal-balan wis nangis. Kesel. Apalagi kalau kejar-kejaran dengan waktu, karena kita bengkel kaki 5 ya, suhu perubahan cuaca itu akan sangat jadi pertimbangan. Kalau pakai spray gun yang mode kalem-kalem seperti gini ya mesti ambil suhu yang pas lah. Sekiranya kalau semisal mau hujan, ini ya hujannya yang mungkin masih diperkirakan 2-3 hari lagi. Tapi kalau pengen cepet-cepetan ya pakai nozzle gede kayak yang biasanya saya pakai, itu bisa untuk kejar-kejaran. Maksudnya kejar-kejaran ini ya kejar-kejaran dengan perubahan suhu dan kejar-kejaran tagihan bank, intinya seperti gitu. Wes nang bayaran ngono lah. Oke, clear yang pertama MS 4100 Nikon sudah selesai kita bahas. Kalau masih ada yang kurang silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar tentang karakter bawahnya clear ini bagaimana, supaya nanti kita bahas di episode selanjutnya. Berikutnya kita akan bahas adik seperguruannya clear 3100. Iki MS apa tuh ya, lali aku. Saya tak delok kang lainnya sih. Oh ya, ternyata MS 3100. Aku ijane ya sering gawe tapi males moco baca kaleng kemasan. Intine clear 3100 iku clear 4:1. Sama perbandingannya 4:1. Karakternya MS 3100, dia memiliki flow time yang lebih cepat, atau untuk kering itu dia lebih cepat. Misalkan kita bandingkan dengan MS 4100, anggaplah kita semisal baru aplikasi, dia itu untuk perlu flat 15 menit di MS 4100. Tapi kalau di 3100 dia mungkin 5 menit sudah berhenti, clearnya itu sudah nggak mau lumer, jadi mandek. Alhasil jadi yang sering kita dapati jika kita memakai clear MS 4100 ini, clearnya biasanya jeruk. Dengan catatan jeruknya ini bisa penyebabnya banyak. Mungkin kita aplikasinya di suhu yang terlalu panas. Terus thinner kita tidak pakai yang extra slow. Kalau kita pakai thinner yang PU biasa yang enggak extra slow, biasanya clear ini yang sering ditemui adalah jeruk, apalagi yang suhunya tinggi atau siang hari. Atau mungkin bisa jadi kita aplikasinya pakai mode flash off. Jadi pakai flash off mungkin 10-15 menit. Kalau kita ditembakkan keduanya itu enggak basah, terus kita nggak pakai thinner yang extra slow, terus suhunya menengah agak ke tinggi, wes kiamat, mesti jeruannya gede-gede. Terus solusi atau cara bawanya clear ini bagaimana? MS 3100. Kalau kita baca kaleng kemasannya, di situ tertera kalau nggak salah reducer atau thinner PU-nya ini 10% ya. Tapi berdasarkan dari beberapa kali uji coba saya untuk membawa clear MS 3100 ini, enaknya di angka 30% atau 40%. Dan setidaknya thinner tetap memakai ya minimal harus pakai thinner PU, atau lebih bagusnya lagi pakai extra slow. Alasannya kenapa? Karena kalau kita pakai thinner extra slow, tentunya ini akan membantu waktu lumer akan lebih panjang, karena karakter clear ini dia memiliki flow time yang lebih pendek, atau clearnya itu cepat kering gitu, intinya seperti itu lor.
Kenapa saya tiap kali aplikasi clear ini pakai angka di atas 30% ya, bisa mungkin 30% atau 40% tidak mengikuti anjuran dari TDS, karena pengalaman saya karakter clear ini bawaannya agak berat lur, semprotannya itu agak berat. Kalau kita ikuti TDS atau mungkin di angka 20% tinernya itu disemprot agak berat, jadi coroannya akan makin kelihatan gede-gede. Terus apalagi kalau suhunya panas, wes mesti jeruannya akan gede-gede. Tapi kita bisa tetap mengakali, selain dari pakai thinner yang kita gunakan 30-40% tadi, di suhu juga lur. Tapi lebih bagusnya gini, tetap memakai 30%, suhu kita akali lebih rendah. Atau biasanya saya seneng aplikasi Clear MS 3100 ini juga pada malam hari, karena suhu yang rendah itu waktu kering akan lebih panjang atau lumernya akan lebih lama. Nah, ini yang agak seru. Jadi kenapa thinner malah kita tambahi lebih banyak daripada TDS, karena kita ngejar flow time-nya supaya lebih lama, karena karakter clearnya memang flow time-nya terlalu cepat atau keringnya kering cepat. Alhasil tentunya kalau thinner banyak kita akan dapat daging yang tipis. Jadi mau nggak mau kalau pengen dapat daging yang tebal memakai clear ini, kita harus pakai mode flow coat. Itu solusinya. Karena kenapa? Semakin thinner banyak, nanti absorb atau drop clearnya setelah kering tentunya akan sangat banyak. Karena lagi-lagi thinner tetap akan menguap atau thinner sama dengan sampah. Dan untuk kelebihannya, clear ini bisa untuk diajak kebut-kebutan lur. Semisal kita mau pakai mode flow coat, ini cocok untuk pondasi. Jadi waktu ya paling enggak 12 sampai 18 jam itu sudah bisa kita kesek, kemudian kita timpa dengan bisa 3100 lagi, atau mungkin bisa 4100, atau bisa juga pakai yang tipe HS. Ini kebetulan project yang saya gunakan, yang saya aplikasikan ini, saya flow coat sebanyak 2 kali ya. Ini permintaan konsumennya. Jadi setelah selesai aplikasi cat dasar, kemudian saya tembak clear 3100, saya kesek, besok paginya kita tempel stiker, kita tambah lagi dengan 3100 lagi. Karena apa? Stikernya stiker imitasi. Jadi setelah ditimpa dengan 3100 lagi, setelah tadi pasang stiker ya, itu kita kesek lagi, kemudian kita hantam pakai 4100 di lapisan yang terakhir. Jadi flow coatnya 2 kali. Oke, jadi teman-teman, tentang 3100 sudah saya jelaskan berdasarkan dari pengalaman saya. Semisal belum puas ya silahkan lagi-lagi tanyakan di kolom komentar atau DM saya bisa di Instagram. Nanti bagaimana coba saya bantu menjawab sebisa saya ya tentang karakter dari 2 clear ini bawanya seperti apa. Dan kebetulan untuk media yang saya kerjakan ini motor fiction, ini hasil akhirnya nggak sempat ke shoot lor, karena setelah aplikasi ini motornya terendam banjir. Jadi setelah dicuci nggak sempat saya shoot, saya langsung kasih kepada orangnya. Untuk aplikasi motor fiction ini sebelum kejadian banjir. Tapi motor NMAX yang tadi di slide video depan itu kejadiannya setelah banjir, siang malam langsung kita tembak. Jadi nanti hasil akhir untuk fiction saya nggak bisa tampilkan, kondisinya memang seperti gini adanya. Untuk hasil shoot dari NMAX kita tampilkan di video kali ini. Ini hasilnya yang barusan kita clear. Nanti kita akan lihat hasil clearnya ya, besok lagi seperti apa. Seperti gini penampakannya, tapi ini clearnya masih basah, kering sentuh. Tadi yang pertama tuh kita lihat kering sentuh. Nah begini. Ini hasil shoot yang setelah banjir ya, malam itu kita tembak, langsung kita video, dapatnya seperti gini. Kita lakukan proses clear coat tadi malam. Jeruannya ya lumayan minim jeruan, maksud saya minim jeruan. Jadi untuk dapat flat ya lumayan dapat cepet
Mungkin ini mengkilap juga karena pengaruh cat Kenditune ya. Cat Kenditune kan catnya nggak ada, kayak seperti nggak ada partikelnya, jadi nyerap ke bawah, bisa nutupi pori-pori dari cat yang di bawahnya, sehingga ketika proses clear coat dia cukup gampang banget untuk dapatkan clear yang maknyus. Ini sudah kering, dapatnya seperti gini. Kalau kita ngomongin jerukan ya masih relatif ada, cuman tipis banget. Kalau mau untuk dapat flat ya tinggal poles sedikit sudah aman. Ngomongin leleh ya minim. Ada yang leleh tapi bekas cecetan yang dahulu, cat yang sebelumnya nggak sengaja nggak kubuangi, untuk tanda cindera mata lah cat lamanya. Juga kuncinya ada pada clear yang lama atau cat yang lamanya itu usahakan jangan sampai jebol ya kalau mau aman. Karena kalau clearnya jebol itu relatif rawan untuk keriting. Ini lelehnya di sini. Satu leleh mungkin saya kurang kontrol, tapi nggak sampai putih, masih bening. Jadi dipoles masih cukup lumayan aman. Untuk media satunya flatnya seperti gini. Sambil ngecek kekurangan saya di mana. Lelehnya di situ. Kalau di spakbor relatif aman untuk lelehnya. Nah, flatnya seperti gini. Ini kurang, mungkin tembakannya di sini kurang rapat. Ini pagi hari, coba kita bleed. Nah, kalau kita bleed seperti gini partikelnya. Bagusnya siralik ini nggak seperti cat metalik biasa ya. Partikelnya kalau kena sinar dia pasti dapat partikel bias dari partikelnya, ini bulat kilonya, nggak seperti cat metalik. Nah, daging clearnya lumayan, MS 4100 Nikon. Ini sablit, dagingnya seperti gini. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk trik poles sudah pernah bahas, ini moles bagian yang meleleh di sini. Nah, ini. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Minta maaf, ini sedikit slide cerita dibalik pengerjaan motor NMAX tadi. Jadi malam kita clear, pagi kita diamkan karena cuacanya panas setelah banjir. Itu siang harinya, kalau nggak salah sore harinya. Sore harinya medianya saya suruh ngambil sama yang punya motor, dan kebetulan yang punya motor ini bukan kepala suku ya, ekor suku dari tim hura-hura. Jadi yang sering ekor, terus di belakangnya tim. Jadi yang ngantar tuh banyak. Saya masalah dikasih sumbangan ini beberapa ton telur sama beberapa kontainer Indomie sebagai wujud mungkin prihatin kepada saya ya. Terima kasih untuk teman-teman, dapat kopi, dapat snack juga. Wes, mudah-mudahan apa yang kalian kasih ini bisa bermanfaat bagi saya. Oke, sedikit video intermezzo dari saya, dan minta maaf videonya durasinya kepanjangan karena saya juga malas ngedit terlalu pendek-pendek. Jadi yang kurang paham silahkan ditanyakan, kita di sini hanya sharing aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be.
speed. I work like got vision, I don't need to see. I'm thinking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful things, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. So until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully.